Selamat datang kembali di channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Pada kesempatan ini kami hendak memberitakan tentang Alap-alap Laut Kidul karya Hoping Hu bagian 12a. Kata ayahnya, "Apa susahnya? Ayah tinggal bilang saja bahwa aku tidak sudi, tidak ingin kawin, habis perkara. Bukan ayah yang menolak, melainkan aku yang tidak suka. Nah, aku akan berkemas karena hari ini juga aku akan pergi ke Loano. Tetapi engkau belum pernah ke Loano yang jauh, Lastri. Juga, engkau baru satu kali bertemu dengan pamanmu, itu pun ketika engkau baru berusia 3 tahun. Bagaimana engkau dapat mengenalnya?" Cegah Ki Subali. "Ayah, aku bukan anak kecil lagi. Aku tahu bahwa Loano terletak di selatan. Aku dapat bertanya-tanya orang. Dan ayah sudah menceritakan keadaan Paman Sumali. Wajahnya mirip ayah dan dia seorang gagah yang sakti mandraguna, memiliki senjata istimewa yaitu sebatang suling dan keris. Mudah sekali mengenalnya, bukan? Lastri, jangan pergi, anakku. Aku tidak akan enak makan dan nyenyak tidur memikirkanmu, takut kalau engkau menghadapi gangguan," kata ibunya. Sulastri merangkul ibunya dengan manja. Ibu, apakah ibu masih menganggap aku seorang gadis yang lemah? Jangan khawatir, Ibu. Aku adalah murid Ki Ageng Pasisiran yang terkasih. Kalau ada orang jahat berani menggangguku dalam perjalanan, berarti mereka itu mencari penyakit. Aku berpamit dengan baik-baik, harap ayah dan ibu suka melepas aku pergi dengan rela. Ayah dan ibu tidak menghendaki aku pergi dengan cara minggat, bukan? Ayah dan ibu itu maklum bahwa tidak mungkin mereka mengubah niat hati putri mereka yang manja dan keras ini. Akhirnya terpaksa mereka membiarkan Sulastri berkemas, membawa bekal kemudian mengantar kepergian gadis itu sampai di luar kota Indramayu sebelah selatan. Demikianlah, seperti kita ketahui, akhirnya Dara Perkasa yang keras hati ini berhasil juga bertemu dengan pamannya, Ki Sumali, bahkan dapat membantu pamannya menghadapi musuh-musuh yang tangguh. Dan kini, Sulastri melakukan perjalanan menuju Galuh ditemani Aji. Kalau Sulastri semakin suka dan kagum kepada Aji yang ia lihat berbeda dari kebanyakan pemuda yang kalau memandang kepadanya mata mereka membayangkan gairah dan sikap mereka menjadi kurang ajar, di lain pihak Aji juga diam-diam kagum kepada gadis itu. Dia melihat bahwa Sulastri benar-benar seorang Dara yang perkasa, tidak pemalu, sama sekali tidak lemah dan tidak cengeng walaupun terkadang agak manja. Seorang Dara perkasa yang masih amat muda namun cerdik dan pemberani, juga yang dapat menghadapi segala kesukaran dengan sikap yang selalu lincah jenaka. Terkadang Dara itu bersikap ugal-ugalan dan kekanak-kanakan, akan tetapi harus dia akui bahwa semua sepak terjang Sulastri menyeretnya ke dalam suasana yang menggembirakan. Dia yang biasanya memandang dunia ini dengan sikap serius, kini seolah baru terbuka matanya bahwa di dunia ini orang dapat memandang dunia ini sebagai sebuah tempat yang indah dan serba menggembirakan. Apapun yang terjadi kepada mereka, gadis itu selalu dapat menanggapinya dengan gembira yang tidak dibuat-buat, melainkan dapat menerima apa adanya dan selalu dapat mengambil yang terbaik dan yang paling menggembirakan dari keadaan itu. Seperti misalnya ketika mereka kehujanan sampai basah kuyup dan mereka berlari-lari mencari tempat untuk meneduh, gadis itu tertawa-tawa gembira. "Wah, mengingatkan aku ketika aku masih kecil dan berhujan-hujan, alangkah senangnya." Dan ketika mereka memasuki guha, membuat api unggun untuk menahan dingin, Sulastri berkata, "Untung sekali udara dingin menusuk tulang sehingga berapi-api begini terasa nyaman bukan main." Ketika mereka berteduh di bawah pohon rindang di tengah hari yang terik panas membakar, ia pun berkata dengan wajah ceria, "Wah, beruntung siang hari ini demikian panasnya sehingga kita dapat berteduh di sini menikmati kipasan angin dan sejuknya bayangan daun-daun pohon." Pendeknya, Aji tidak pernah mendengar Dara itu berkeluh kesah. Dalam segala keadaan ia tetap bergembira dan tidak pernah mengeluh. Apalagi setelah mereka semakin akrab dan saling mengenal, baru Aji mengetahui bahwa selain memiliki aji-aji kesaktian, Dara ini pun pandai sekali bertembang dengan suara merdu, mengenal seni tari, dan pengetahuannya tentang sastra juga cukup luas. Sungguh merupakan seorang gadis yang memiliki banyak keahlian, cantik jelita bertubuh indah, sakti mandraguna, gagah perkasa dan cerdik lagi pandai. Seorang gadis pilihan di antara 1000 dan sukar dicari keduanya. Selain ini, kiranya baru sang putri Wandansari saja yang dapat disejajarkan dengan Sulastri.
Aji sama sekali tidak pernah menyangka bahwa Dara yang setiap hari bersamanya itu mempunyai hubungan dekat dengan orang-orang yang hendak dicarinya, yaitu kakak tirinya Hasanuddin dan putra gurunya yang bernama Sudrajat. Memang Sulastri yang merasa kesal kepada dua orang itu tidak pernah bercerita kepada Aji tentang mereka berdua. Ia hanya menceritakan bahwa gurunya bernama Ki Ageng Pasisiran, seorang pertapa di pantai Laut Utara, di daerah Indramayu. Pada suatu pagi yang cerah, tibalah mereka di dataran rendah yang penuh dengan hutan. Ada yang cukup baik untuk dapat dilalui dengan cepat. Di kanan kiri terbentang sawah yang luas dan subur kehijauan dan di depan tampak hutan yang lebat. Pagi yang cerah, matahari yang hangat itu mendatangkan kegembiraan dalam hati Sulastri. Mas Aji, mari kita berlomba balap kuda. Aku teringat bahwa tidak jauh lagi, di tengah hutan depan itu atau di sebelah sananya, terdapat kali serayu. Mari kita berlomba siapa yang dapat lebih dulu tiba di tepi sungai. Aji tersenyum, hanyut dalam kegembiraan yang dipancarkan wajah yang cantik itu. Pagi tadi Sulastri mandi di sebuah sungai yang airnya jernih sekali. Dengan menutup tubuhnya dengan tapih pinjung yang ujungnya dikaitkan di dada, Dara itu mandi dengan gembira dan tanpa rikuh-rikuh lagi mengajak mandi pula. Ternyata Sulastri dapat juga berenang walaupun bukan ahli. Ia mandi dan mencuci rambutnya yang hitam panjang sampai ke punggung. Setelah puas mandi dan bertukar pakaian di balik batu besar, Dara itu tampak segar dan semakin ayu manis merak ati. Rambutnya dibiarkan terurai agar kering, wajahnya tampak putih mulus kemerahan, matanya bersinar-sinar penuh semangat hidup, bibirnya selalu merekah dengan senyum manis. Setelah menunggang kuda beberapa lamanya dan rambutnya yang berkibar itu dikeringkan oleh angin, kini ia menggelung rambutnya dengan sederhana namun membuatnya tampak lebih dewasa. Hai, Mas Aji jangan melamun. Aku hitung sampai 3 dan kita mulai berlomba. Siap. 1, 2, 3. Sulastri sudah membedal kudanya yang melompat jauh ke depan lalu membalap dengan cepat. Aji tersenyum dan membalapkan kudanya pula. Dia merasa yakin bahwa kalau dia bersungguh-sungguh, kuda yang ditungganginya pasti mampu mengalahkan kuda yang dirunggangi Sulastri. Kudanya adalah pemberian Sultan Agung, seekor kuda Arab yang kuat dan dapat berlari cepat sekali. Akan tetapi dia sudah mulai mengenal watak Dara itu. Seorang Dara yang keras hati dan Dara seperti itu tidak mudah mengaku kalah. Bahkan kalau dikalahkan mungkin saja hatinya akan menjadi jengkel. Biarlah lebih baik membiarkan Sulastri yang menang karena dengan demikian gadis itu tentu akan senang hatinya. Maka dia pun membatasi kecepatan larinya kuda dan hanya mengikuti dari belakang dalam jarak sekitar 50 meter. Cukup jauh akan tetapi dia masih dapat melihat bayangan gadis di atas kuda itu, setidaknya dia masih dapat melihat kepulan debu yang ditimbulkan ke 4 kaki kuda itu. Mereka berdua sudah memasuki daerah berhutan. Aji melihat bayangan gadis itu lenyap, membelok di sebuah tikungan jalan. Dia membedal kudanya untuk mengejar lebih dekat karena daerah yang cukup gawat karena biasanya di tempat seperti itu munculnya orang-orang jahat yang suka mengganggu orang lewat. Setelah dapat melihat lagi Sulastri yang duduk di atas kudanya yang membalap, tiba-tiba terdengar seruan nyaring gadis itu dan Aji melihat betapa kuda yang ditunggangi Sulastri terjungkal. Dia terkejut sekali akan tetapi legalah hatinya ketika dia melihat tubuh Sulastri itu tidak terbawa jatuh. Tubuh gadis itu melayang ke atas, berjungkir balik di udara sampai 5 kali lalu gadis itu dengan ringannya turun dan hinggap di atas tanah. Bukan main tangkasnya gerakan itu, tangkas dan indah sekali sehingga Aji merasa kagum bukan main. Akan tetapi dia juga merasa khawatir karena terjungkalnya kuda yang ditunggangi Sulastri pasti ada sebabnya. Aji membalapkan kudanya dan setelah tiba di tempat itu, cepat dia menghentikan kudanya dan melompat, langsung tubuhnya melayang turun dekat Sulastri. Engkau tidak apa-apa, Lastri? Tanyanya khawatir. Sulastri menggeleng kepala, mengerutkan alisnya memandang ke depan dan berkata sambil mengertakkan giginya. Keparat, agaknya mereka itulah yang merobohkan kudaku. Aji memandang ke arah depan dan dia pun melihat 4 orang melangkah perlahan menghampiri mereka. Kuda yang tadi ditunggangi Sulastri telah menggeletak tak bergerak, agaknya telah mati. Ketika Aji mengenal 3 orang di antara 4 orang yang melangkah perlahan menghampiri mereka, dia terkejut. 3 orang yang dikenalnya dengan baik itu bukan lain adalah Ki Harya Bakawulung, Aki Somad, dan Nyimaya Dewi. Sedangkan seorang lagi laki-laki berusia kurang lebih 40 tahun yang gagah dan tampan, berpakaian mewah, yang tidak dikenalnya.
Sulastri juga segera mengenal Aki Somat dan Nyimaya Dewi, dua orang yang pernah menjadi lawan ketika ia membantu Ki Sumali, dan gadis ini pun maklum bahwa ia dan Aji berhadapan dengan lawan yang tangguh. Akan tetapi karena ia merasa mampu melawan Nyimaya Dewi, sedangkan ia tahu bahwa Aji juga mampu melawan Aki Somat, hatinya besar dan ia memandang dengan berani dan marah. Ia sama sekali tidak mengenal Ki Harya Bakawulung dan pria berpakaian mewah itu, tidak tahu bahwa Ki Harya Bakawulung adalah seorang yang sakti mandraguna, tidak kalah dikdayanya dibandingkan Aki Somat sendiri sehingga mereka tentu saja merupakan lawan yang amat berat dan berbahaya. Aji tahu akan hal ini, namun dia tetap bersikap tenang. Dia hendak memperingatkan Sulastri akan lawan-lawan yang berbahaya itu, akan tetapi dia tidak dapat mencegah Sulastri yang telah mendahuluinya. Gadis itu melangkah maju dan dengan suara lantang ia sudah memaki sambil menudingkan telunjuknya ke arah hidung Nyimaya Dewi. "Hei, nenek genit tak tahu malu, iblis betina maya." Sulastri sudah mendengar dari Aji bahwa wanita cantik genit itu bernama Maya Dewi, akan tetapi ia sengaja memanggilnya iblis betina maya. "Sungguh mukamu tebal sekali. Engkau sudah kalah, kini muncul mengandalkan banyak orang, bahkan dengan curang sekali menyerang dan membunuh kudaku. Kalau kamu bukan pengecut hina yang tidak tahu malu, hayo lawan aku. Jangan sebut aku Sulastri kalau pedang pusakaku naga wilis ini tidak akan memenggal batang lehermu." Aji mengerutkan alisnya. Gadis itu pemberani, akan tetapi sekali ini benar-benar sembrono dan terlalu mengandalkan kepandaian sendiri. Dia tahu benar bahwa mereka berdua saat ini berada dalam ancaman bahaya besar. Melawan Ki Harya Bakawulung atau Aki Somat dia masih sanggup kalau 1 lawan 1, akan tetapi kalau mereka berdua maju berbareng, sungguh merupakan lawan yang teramat tangguh dan berat. Dia tahu pula bahwa tingkat kepandaian Sulastri berimbang dengan tingkat Nyimaya Dewi, bahkan Sulastri mungkin akan dapat mengatasinya, akan tetapi di sana ada seorang laki-laki yang tampak gagah perkasa dan mudah dilihat bahwa dia pasti bukan orang lemah. Nyimaya Dewi tertawa, suara tawanya masam dan jelas bahwa ia mencoba untuk menyembunyikan kemarahannya di balik sikap mengejek dan tertawa itu. "Bocah lancang dan sombong, engkaulah yang sekarang harus mati di tanganku. Engkau tidak akan dapat meloloskan diri dari kematian. Sayang, engkau harus mati dalam usia begini muda." Dengan gerakan perlahan penuh ancaman, dan mulutnya menyeringai penuh ejekan, Nyimaya Dewi melolos sabuk cindenya. Sabuk cinde kencana itu berkilauan ketika tertimpa sinar matahari yang menerobos di antara celah-celah dedaunan. Akan tetapi Sulastri juga sudah mencabut pedangnya dan tampak sinar hijau menyilaukan mata. Akan tetapi pada saat itu, laki-laki tampan gagah berusia 40-an tahun itu berkata, suaranya lembut dan kata-katanya teratur seperti biasanya kaum menak, priai, bicara. "Nyimaya Dewi, perlahan dulu dan tahan kemarahanmu. Aku merasa sayang sekali kalau darah ayu manis merak ati ini terbunuh. Aku menginginkan ia dapat ditawan hidup-hidup dan tidak sampai cedera berat." "Andika menginginkannya, Raden," kata Nyimaya Dewi. "Ia ini seperti seekor kuda betina liar. Tidak mudah untuk menangkapnya hidup-hidup, maka Andika harus membantuku. Mari kita berdua menangkapnya." Laki-laki itu mencabut sebatang golok bergagang emas. "Aku akan menahan pedangnya dan Andika yang membuatnya tidak berdaya." "Baik, Raden, akan tetapi jangan melupakan aku kalau gadis itu sudah berhasil kau dapatkan." Mendengar percakapan antara dua orang itu, Sulastri tidak dapat menahan kemarahannya lagi. "Jahanam-jahanam busuk!" bentaknya dan gadis itu sudah menerjang maju menyerang laki-laki itu. Yang diserang menggerakkan goloknya yang bergagang emas. Terang! Bunga api berpijar ketika pedang bertemu golok dan laki-laki itu tampak terkejut bukan main ketika dia merasa betapa tangannya yang memegang golok tergetar hebat, tanda bahwa gadis muda itu memiliki tenaga sakti yang kuat bukan main. Akan tetapi pada saat itu, sinar keemasan menyambar ke arah pundak Sulastri. Gadis ini maklum bahwa Nyimaya Dewi menyerangnya dari samping, maka ia cepat mengelak dan memutar pedangnya membalas. Segera darah perkasa itu dikeroyok dua dan ia mengamuk, memutar pedangnya sehingga pedang Nogowilis itu berubah menjadi gulungan sinar hujau. Sementara itu, Aji sudah dihadapi dua orang kakek sakti itu. Dia berdiri dengan sikap tenang walaupun hatinya mengkhawatirkan keselamatan Sulastri yang dikeroyok dua. "Heh, orang muda. Dahulu Andika menggagalkan kami membunuh Putri Wandansari. Sekarang tiba saatnya kami membunuhmu atas dosamu mencampuri urusan kami dan menggagalkan usaha kami.
kata Ki Haria Bakawulung dengan suara nyaring sambil mencabut kerisnya yang besar berluk 9. Ki Haria Bakawulung, aku telah mendengar dari sang putri siapa sebenarnya Andika. Kalau Andika memusuhi Mataram sebagai seorang tokoh Madura, hal itu masih dapat ku mengerti. Akan tetapi sekarang Andika bergabung dengan Aki Somat ini dan Nyimaya Dewi. Tidak tahukah Andika siapa mereka? Mereka adalah Telik Sandi, Mata-Mata, Kumpeni Belanda, menjual tanah air kepada bangsa asing. Orang muda sombong, tutup mulutmu. Kami semua adalah musuh-musuh Mataram. Siapa yang memusuhi Mataram adalah sekutu kami. Bersiaplah engkau untuk mampus di tanganku. Bentak Aki Somat yang menjadi marah sekali dan langsung saja dia sudah menggerakkan senjatanya tongkat ular kering, menyerang dengan tusukan ke arah tenggorokan Aji. Senjata kakek ini berbahaya sekali karena tongkat ular kering itu amat beracun. Sekali kulit tergores robek sudah cukup untuk mendatangkan kematian karena keracunan. Maklum akan ketangguhan lawan ini, apalagi di situ masih ada Ki Haria Bakawulung. Aji cepat mencabut keris pusaka Kiai Nogoelang pemberian Sultan Agung dan dia pun bergerak dengan ilmu silat alap-alap sakti yang dirangkainya sendiri. Ilmu silat ini berdasarkan gerakan burung alap-alap ketika berkelahi melawan ular, mengandalkan kegesitan dan loncatan-loncatan seperti terbang. Karena tubuh Aji sudah terlatih baik dalam kelincahan ilmu silat wanara sakti yang dipelajarinya dari Resi Tejo Budi, maka dia dapat mainkan ilmu silat alap-alap sakti dengan baik sekali. Dengan gerakan yang amat gesit, mudah saja dia menghindarkan 3 kali serangan berturut-turut yang dilakukan Aki Somat dengan elakan, bahkan segera membalasnya dengan tendangan kakinya yang mencuat dari samping dan hampir saja mengenai lambung Aki Somat yang menjadi terkejut sekali. Kalau dia tidak cepat membuang dirinya ke samping, tentu lambungnya terkena sambaran kaki pemuda itu. Melihat Aki Somat sudah mulai bertanding melawan pemuda yang dia tahu amat dikdaya itu, Ki Haria Bakawulung cepat menggerakkan kerisnya mengeroyok Aji. Seperti kita ketahui, Ki Haria Bakawulung adalah seorang tokoh Madura yang mendendam terhadap Es Mataram. Bukan itu saja karena Mataram telah menundukkan seluruh Madura, akan tetapi terutama sekali karena putra tunggalnya yang amat disayangnya, yang bernama Dibya Sakti, telah tewas dalam pertempuran melawan pasukan Mataram. Dia bersumpah untuk membalas dendam dengan memusuhi Mataram. Berbagai upaya dilakukan. Setelah Madura jatuh dan kalah melawan Mataram, Ki Haria Bakawulung mati-matian membantu Surabaya dan Giri melawan Mataram, bersama 2 rekannya, yaitu Iku Menak Koncar Datuk dari Belambangan dan Kiai Sidi Kawasa, Datuk dari Banten. Usahanya ini gagal pula karena Surabaya dan Giri juga jatuh dan menakluk kepada Mataram. Semua kegagalan ini bahkan membuat kebencian dan dendam dalam hatinya terhadap Mataram semakin menjadi-jadi. Dia tidak pernah putus asa dalam usahanya membalas dendam, kepada Sultan Agung pada khususnya. Dia sudah berusaha untuk membujuk Adipati Cakraningrat, yang dahulu bernama Prasena Putra Adipati Tengah Arisbaya dan telah diangkat oleh Sultan Agung menjadi Adipati seluruh Madura, untuk memberontak. Akan tetapi muridnya ini menolak dan tetap setia kepada Mataram. Para pecinta YouTube para leluhur Nusantara, kiranya cukup sekian dulu, silahkan ikuti kisah alal-alap Laut Kidul bagian selanjutnya di waktu dan jam yang sama. Ikuti terus kisah-kisah kami yang terupdate, terpercaya dari berbagai sumber, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video berita terbaru.